Beberapa hal terkait dengan niat, masalah menghadirkan niat itu sangat-sangat penting. Masalah menghadirkan niat. Bagaimana ketika saya melakukan sesuatu, ya Allah, saya lakukan ini betul-betul karenamu. Jadi kalau kita mau melakukan satu, ada namanya muhasabah qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Muhasabah sebelum kita melakukan, ketika kita sedang melakukan, kemudian setelah kita melakukan. Nah, sebelum melakukan muhasabah kita bagaimana? Kita mau sholat, ya. Sholat aja jadi lubruk, ya. Hadirkan dulu rasa, misalnya mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini panggilan, ya. Panggilan yang sangat mahal, Allah yang manggil-manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kesempatan untuk bermunajat, berdialog dengan Allah. Jatahnya yang wajib hanya 5 kali, tidak bisa nambah. Rokaatnya yang wajib hanya 17, nggak bisa nambah. Nah, kan kita bisa nambah sunnah. Sunnah itu beda dengan wajib. Seutama-utamanya sunnah, misalnya qiyamul lail, itu tidak bisa mengalahkan sholat duhur, tidak bisa mengalahkan sholat maghrib. Padahal sholat qiyamul lail kan berat, ya. Tidak bisa. Kenapa? Itu sunnah, ya. Amalan wajib sangat dicintai oleh Allah. Dan yang wajib itu kita tidak bisa nambah. Rokaatnya nggak bisa, waktunya nggak bisa. Yang bisa kita nambah apa? Bacaannya, lamanya, khusyuknya, gitu kan? Ya, balasannya tentu besar sekali. Maka maksimalkan waktu-waktu sholat itu. Ya, maksimalkan waktu sholat wajib, khusyuknya, panjangnya, ya kalau bisa. Kemudian tadaburnya matang, ya, fokus, ikhlasnya jelas. Kemudian persiapannya. Nah, ini fahfila azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antaranya adalah menghadirkan niat. Ini saya mau ngapain ini, gitu ya. Mau sholat, ya, bukan mau asal gelabrak-gelubruk takbir selesai salam. Ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya sholat apa? Nah, terus saya lakukan ini karena Allah apa bukan? Kalau karena Allah, terus. Kalau bukan karena Allah, dandani, ya, bukan ragu, bukan apa namanya, oh ini banyak yang lihat ini, saya mau sholat, ya, tepat waktu. Itu berarti karena ada unsur lain, dandani, buang. Nanti kalau ulama mengatakan, saya samarkan di misalnya, kalau ada orang sholat, dia sholat karena Allah, sholatnya karena Allah, ya, dia sholat karena Allah, dia sholat duhur misalnya. Kemudian tiba-tiba dia manjangkan bacanya, biasanya kulhu, ya, sekarang baca apa, al-lail misalnya. Biasanya kulhu, kok ini al-lail tumben-tumbennya. Oh, ada yang lihat ternyata. Tambah panjang, rukunya tambah panjang, sujudnya tambah panjang. Asli sholatnya karena Allah, tapi panjangnya karena orang, ya, kelihatan tunduk khusyuknya karena orang. Kalau seperti ini, ulama mengatakan asli sholatnya diterima, tapi panjangnya dan lamanya itu kelihatan khusyuknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pentingnya muhasabah kita sebelum beramal, ya, ini niatkan karena Allah, betul-betul karena Allah, jangan sampai ada unsur lain. Ya, kalau ada unsur lain segera berhenti, maksudnya berhenti, dandani dulu niatnya, terus lakukan. Jangan berhenti, enggak lah, daripada ria mendingan saya nggak usah beramal. Salah itu. Ya, mau infak, sudah niat mau infak, lah ana sing weruh ora sida gitu. Gimana? Nah, berarti dia masih karena orang. Ya. Mau infak nggak jadi,
mbok riya, itu berarti dia masih karena orang. Kalau karena Allah sidik tadi, mau ada lihat mau nggak ada lihat terserah gitu. Wong saya karena Allah kok, kayak gitu ya. Silahkan.